Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syekhul Islam, SHI-MAG, peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Muda Daring Dinas Pendidikan Kota Surabaya tahun 2021 dari SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan rangkuman pelaksanaan rencana tindak lanjut dari kegiatan rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial, serta peningkatan kompetensi yang saya laksanakan selama mengikuti kegiatan On the Job Training 2 atau EJT 2 dari kegiatan Diklat ini. Segmen 1. Rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan di SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya yang berlokasi di Jalan Pucang Anom nomor 93 dengan sasaran siswa kelas 5 serta melibatkan tim guru kelas 5 sebagai pembina atau narasumber dengan judul peningkatan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal HOTS melalui program pembinaan khusus kepada siswa dalam kelompok oleh guru. Masalah pembelajaran yang diselesaikan, sebagian siswa masih kesulitan menyelesaikan soal-soal HOTS atau soal-soal yang membutuhkan kecermatan dalam memahami bacaan dan analisis serta soal-soal yang membutuhkan pemecahan nalar-ya. Solusi yang dilaksanakan, guru membentuk kelompok pembinaan khusus bagi siswa yang masih mengalami kesulitan menyelesaikan soal-soal HOTS berbasis literasi dan numerasi. Tujuan, siswa memiliki kompetensi dalam menjawab soal-soal HOTS, meningkatkan kompetensi kepala sekolah, menganalisis dampak peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa. Indikator keberhasilan, menjawab soal-soal HOTS, mencapai KKM dalam pembelajaran, menyelesaikan dengan baik soal-soal literasi, menyelesaikan dengan baik soal-soal numerasi, nilai hasil remedial meningkat, menjadi tutor sebaya, memiliki kebiasaan membaca buku dengan baik, nilai rata-rata kelas meningkat, lebih rajin dalam belajar. Bagi CKS, pada aspek kompetensi kepribadian, terbiasa membaca buku, menjadi teladan dalam prestasi bagi seluruh warga sekolah. Pada aspek kompetensi sosial, lebih peduli meningkatkan kualitas pembelajaran, memberikan perhatian pada peningkatan prestasi warga sekolah. Sedangkan pada aspek kompetensi kewirausahaan, adanya program penguatan budaya literatif di sekolah, ketersediaan perpustakaan mini di masing-masing kelas. Secara global, kegiatan RPK ini mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi, serta tindak lanjut yang dibagi dalam 2 kali siklus kegiatan. Simpulan, kegiatan RPK meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan CKS pada kompetensi yang harus dimiliki. Terlaksananya kegiatan RPK merupakan indikator positif bagi CKS tentang tercapainya peningkatan kompetensi kepribadian, manajerial, dan kewirausahaan. 3. Terlaksananya RPK menjadi pelajaran berharga bahwa dalam mengelola kegiatan diperlukan perencanaan yang baik, pelaksanaannya efektif dan efisien, monitoring dan evaluasi yang objektif, dan refleksi yang tepat agar kegiatan yang dilaksanakan tidak sekadar menjadi rutinitas, namun benar-benar berorientasi pada kebahagiaan siswa atau student well-being. Testimoni. Berikut testimoni dari siswa, guru pembina, dan orang tua. Segmen 2. Untuk mengetahui lebih detail tentang capaian 8 standar nasional pendidikan, CKS melakukan kajian manajerial di sekolah asal SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, dan juga di sekolah magang SD Negeri Kertajaya, Surabaya, berdasarkan rapor mutu EDS tahun 2020 masing-masing sekolah. Secara umum, kegiatan kajian manajerial ini mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan catatan yang dihasilkan, serta rekomendasi perbaikan. Kajian manajerial di SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Persiapan sebagai berikut. Pelaksanaan sebagai berikut. Catatan yang dihasilkan sebagai berikut. Rekomendasi sebagai berikut. Kajian manajerial di SD Negeri Kertajaya, Surabaya. Persiapan sebagai berikut. Pelaksanaan sebagai berikut.
Catatan yang dihasilkan sebagai berikut. Rekomendasi sebagai berikut. Simpulan, kajian manajerial sangat dibutuhkan setiap sekolah untuk menindaklanjuti hasil rapor mutu EDS, sekaligus merancang aksi perbaikan pada nilai standar nasional pendidikan yang masih kurang. Upaya perbaikan pada nilai standar nasional pendidikan yang masih kurang harus melibatkan seluruh komponen dan stakeholder sekolah agar aksi perbaikan berjalan efektif dan efisien. Segmen 3. Berdasarkan nilai AKPK, diketahui bahwa kompetensi CKS yang paling lemah adalah kompetensi supervisi. CKS dinilai kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam supervisi akademik dan menindaklanjuti hasil supervisi dengan pembinaan atau coaching. Kelemahan pada kompetensi supervisi tersebut yang menjadi motivasi bagi CKS untuk melakukan pemagangan di Sekolah Magang 2, yakni di SD Negeri Kertajaya, Surabaya, untuk melaksanakan program peningkatan kompetensi. Secara umum, kegiatan peningkatan kompetensi mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, dan catatan yang dihasilkan. Simpulan, terlaksananya peningkatan kompetensi merupakan tindak lanjut dari nilai AKPK yang kurang atau lemah dari CKS, yakni kompetensi supervisi menjadi pengetahuan dan pengalaman berharga bagi CKS. Terlaksananya peningkatan kompetensi menjadikan CKS lebih memahami tentang supervisi akademik yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pasca supervisi akademik. Demikian juga dengan bentuk-bentuk supervisi akademik, ragam model pendekatan, aspek-aspek yang disupervisi, hingga pembinaan atau coaching. Demikian rangkuman pelaksanaan rencana tindak lanjut dari kegiatan rencana proyek kepemimpinan, kajian manajerial, serta peningkatan kompetensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.